Alur cerita film langsung dimulai dengan duel seru ini. Duel ini belumlah seberapa dibandingkan duel epik lainnya yang menantimu di sepanjang film. Lalu kita diperdengarkan secuil pesan ini. Jawaban mulai terurai di rumah elit 2 lantai yang merupakan salah satu kediaman pasangan suami takut istri. Pria brutal di awal film bernama Bang Wekang. Agar terdengar seru, kita hilangkan nama tengah dan kita panggil dia Bang Kang. Pria kaya mantan pembunuh bayaran yang kini jadi pengusaha properti. Pria dengan skill bela diri dan menembak yang mumpuni ini ternyata seorang suami takut istri. Rupanya pesan di awal film datang dari sang istri, kita sebut saja namanya Surti, yang meminta Bang Kang menjaga anak gadis berumur 17 tahun selama 3 minggu ke depan. Sementara Surti sendiri akan liburan ke Pulau Jeju bersama ibu dari anak gadis itu. Awalnya Bang Kang ragu dan merasa ada yang aneh dengan ibu anak tersebut. Bang Kang heran, ibu mana yang tega meninggalkan anak gadisnya bersama pria beristri yang tak begitu ia kenal? Bukankah ini terdengar konyol dan seperti sengaja menjadikan anak gadisnya menjadi umpan untuk dilahap ikan besar dalam tanda kutip? Entahlah, karena film baru saja dimulai. Besok harinya, Bang Kang mengantar istrinya dan ibu anak itu ke bandara. 잘하자. 연락할게. 간다. Setelah menunggu lama sampai ketiduran, seorang gadis muda cantik mengetuk kaca mobilnya. Ternyata, itulah anak yang akan dijaga Bang Kang. Ia bernama Yonji. Namun ia tak sendiri. Yonji malah mengajak teman sekolahnya bernama Hejo. Yonji berkata malam ini, ia akan menginap dulu di rumah Hejo sembari belajar kelompok. Namun sebelumnya, Yonji dan Hejo akan mampir dulu ke toko buku di Hongdae. Setelah sampai di Hongdae, Bang Kang meminta dompet Yonji yang hendak ia isi kertas berharga yang bisa membuat mata hijau. 지갑 줘봐. 이거 Jam 4 subuh waktu Korea, Bang Kang yang masih lelap terbangun oleh suara HP. Ternyata Yonji minta segera dijemput di sebuah kafe. Yonji memaksa buru-buru karena perutnya sakit. Sesampainya di kafe, Bang Kang mulai kesal ketika melihat Yonji yang malah asik berduaan dengan kakak kelasnya. Kita sebut saja Paijo. Ketika melihat Bang Kang, Paijo langsung buru-buru keluar. Di detik ini Bang Kang dibohongi Yonji 2 kali. 그렇게 심하게 아픈 건 아닌데. 그러게. 너 친구는 거기서 잔다면서. 아저씨 먼저 들어가세요. Ketika hendak pulang, Bang Kang melihat Yonji yang malah menghampiri Paijo dan teman-temannya. Lalu cabut entah kemana. Walaupun kesal, namun karena amanah istrinya menjaga Yonji, Bang Kang pun mengikutinya. Rupanya saat mengisi uang ke dompet Yonji tadi, Bang Kang juga menyelipkan pelacak lokasi. Setelah mengetahui keberadaan Yonji, Bang Kang pun menyusul. Yonji, Paijo, dan temannya tadi rupanya menuju ke tempat skating. Dan benar saja, kekhawatiran Bang Kang pun terjadi. Karena ternyata Yonji ditipu Paijo, ia diserahkan ke adik seorang broker esek-esek sebut saja namanya Mawar. Mawar memberitahu kronologi Paijo yang menipunya dengan memanfaatkan Hejo. Hejo mempertemukan Yonji dan Paijo di kafe lalu. Paijo menyerahkan Yonji pada Mawar. Sedang Hejo sendiri tak tahu kalau Paijo adalah bagian dari sindikat prostitusi. Mengetahui dirinya dijebak, Yonji marah dan memaki Mawar. Mawar yang tak terima pun hendak menampar Yonji. Namun, tiba-tiba... 그만해. 여기 어떻게 알고 왔냐? Namun dengan cepat Bang Kang pun mengambil pisau tersebut. Tanpa perlu keluar keringat, Bang Kang menangani para kroco dengan mudah. Tak mau ada masalah lagi, Bang Kang langsung membawa Yonji ke rumahnya. Bukannya minta maaf, Yonji malah jadi wartawan gosip. Ia kepoin kehidupan pribadi Bang Kang, bertanya dari A sampai Z, hingga Bang Kang makin puyeng dibuatnya. Sementara di tempat skating terjadi kasus pembunuhan. Bang Kang yang kebetulan lewat dihentikan seorang detektif bernama Lee. Melihat mobil Bang Kang, sepertinya detektif Lee menyimpan sebuah kecurigaan. Sore harinya saat Yonji kembali bertanya ini itu, tiba-tiba Mawar menelepon. 그 새끼. 뉴스 봤냐? 봤나? 네가 뺏은 그 칼, 네 지문 존나게 묻어있는 거. Rupanya pukulan Bang Kang tadi membuat mata kiri Mawar cedera.
Mawar yang dendam memanfaatkan pisau yang terdapat sidik jari Bangkang dengan menyerahkan pisau itu kepada kakaknya yang merupakan broker sindikat prostitusi. Oleh broker dan komplotannya, pisau itu dipakai untuk melakukan tindak kejahatan berat di tempat skating yang beritanya lagi viral saat ini. Jika pisau yang terdapat sidik jari Bangkang diserahkan ke polisi, otomatis Bangkang dalam masalah. Detektif Lee mendatangi rumah dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mobil Bangkang yang ada di dekat tempat kejadian perkara saat pembunuhan itu terjadi. 맞으시죠? 이날 제 차만 거기 지나간 거 아니에요? Sebelum Mawar bertindak lebih jauh dengan pisau itu, Bangkang mengambil langkah duluan dengan mendatangi Mawar. Karena Mawar merampas dompet Yanji yang ada pelacak lokasinya, maka dengan mudah Bangkang mengetahui keberadaannya. Ternyata Mawar ada di markas kakaknya, kita sebut saja namanya Lapendos. Kemudian Bangkang mengintimidasi Lapendos dengan cara ini. Lapendos yang kena mental pun menyerahkan pisau tersebut. 칼 가지고 와. Ternyata masalah tak berhenti sampai di sini. Anak buah Lapendos menculik Yonji. Bangkang langsung mendatangi markas broker tadi. Namun Yonji tak ada di sana. Bangkang melihat Mawar yang lari ketakutan dan langsung menangkapnya, serta membuatnya bernyanyi dengan cara ekstrim ini. 돈들 뽀뽀해 있어. 클럽이야. 못해. 도끼다. Setelah membabat habis semua musuh, Bangkang hanya mendapat secuil jawaban. Jika orang yang berambut reggae tahu keberadaan Yonji. Namun tiba-tiba, orang berambut reggae itu dilempar dari atas dan mati. Dan keluarlah orang yang melempar itu. Pria berambut pirang memegang pisau balistik yang dimiliki pasukan khusus Rusia. Sebut saja namanya Kim. Siapakah dia? Nampaknya dia bukan anak buah biasa. Ketika Kim menyerang, Bangkang malah lari masuk ke hotel. Apakah ia takut? Jawabannya tidak. Ia hendak menyiapkan kejutan dengan tali temali ini. Jebakan sukses, Kim pun pingsan. Namun tiba-tiba muncul detektif Lee menodongkan pistol dan hendak menangkap Bangkang walaupun belum ada bukti. Saat Bangkang memberi kuliah hukum, Lee pun lengah. Lalu keadaan pun berbalik. Bangkang memborgol tangan detektif di dalam mobil dan membawanya ke pelabuhan. Terlihat ada mobil yang diangkut peti emas. Rupanya Yonji akan dibawa ke Rusia oleh sindikat prostitusi tersebut. Beruntung Bangkang tepat waktu dan untuk menyelamatkan Yonji, Bangkang mengambil langkah ekstrim dengan mobil pun terguling. Bangkang segera melumpuhkan musuh, lalu mengeluarkan Yonji. Namun tiba-tiba Lapendos muncul hendak menabrak. Akan tetapi Lapendos malah nyusruk dan terluka. Saat ditanya siapa yang menyuruh menyelundupkan Yonji, Lapendos malah mengacungkan jari tengahnya. Melihat itu Bangkang langsung menembaknya hingga mati. Bangkang mengambil HP milik Lapendos untuk mencari info lebih lanjut soal sindikat tersebut. Dan benar saja, di HP Lapendos terdapat bukti yang mencengangkan. Ternyata Lapendos bukan apa-apa. Dia hanya anak buah saja. Dan ternyata bos Lapendos adalah detektif Lee itu sendiri. 네 스폰은 죽었고 네 비리 준 거는 지금 나한테 있어. Dan detektif Lee juga cuma anak buah dari bos yang lebih besar lagi. Entah siapa bos sesungguhnya itu. Namun sebentar lagi, kalian mungkin akan kaget mengetahuinya. Dengan bukti itu, Bangkang menekan detektif Lee agar membantu menuntaskan sindikat itu sampai ke akarnya. Bangkang berpikir sudah basah mandi sekalian. Karena ditabrak dengan keras tadi, Bangkang membawa Yonji ke rumah sakit. Ia telaten menjaganya.
Namun di suatu momen Yonji malah meledek dengan mengatakan jika Bangkang adalah suami yang 아저씨는 아줌마가 세상에서 제일 무섭죠. untuk mengawali langkah menuntaskan semua kekacauan yang terlanjur terjadi. Bangkang mendatangi kawan lamanya memesan senjata khusus. 저격용 M200 그리고 라이플 소음기도. Bangkang terus mendesak detektif Lee hingga detektif korup itu pun menyebut sebuah nama. 윤지를 지명한 놈이 러시아 놈이야. 윤지가 블라드에 도착했으면 박형주. Bangkang langsung mendatangi pemilik nama itu, di mana ia ikut terlibat dalam penyelundupan Yonji. Setelah menyingkirkan pengawalnya, Bangkang akhirnya mengetahui cara kerja bisnis sindikat tersebut. Tak kalah penting, Bangkang juga mendapatkan nama tempat yang membawanya ke sosok berpengaruh, seorang pejabat tinggi kehakiman, yang juga mengelola perhotelan dan bisnis gelap prostitusi skala internasional. Dan di titik inilah Bangkang hampir sampai ke dalang sesungguhnya bisnis gelap tersebut. 러시아에서 성매매 시키고 쓸모 없어지면 여기저기 갖다 버리. Sebelum menuntaskan misinya, Bangkang kembali menemui teman lamanya untuk mengambil pesanannya. Di tempat tersebut ternyata sang hakim kotor sedang mengadakan pesta. Musik berdentum, gelas-gelas beradu. Namun mereka tak tahu jika dari kejauhan kekacauan besar sedang mengintai. Setelah menghabisi penjaga di depan, Bangkang lalu masuk lewat belakang dan mulai menghabisi satu persatu anak buah si hakim. Ternyata detektif Lee juga ikut membantu, namun ternyata si detektif ternyata kacung si hakim. Bangkang pun terdesak dan dibawa ke hadapan hakim kotor yang tengah bersama gadis muda selera si hakim. 윤지를 지명한 거. 정리 좀 부탁드릴게요. 빨로 의장해서 깔끔하게 처리하겠습니다. Namun Bangkang berhasil membalik keadaan dengan secepat kilat. Para anak buah si hakim yang melihat itu langsung kembali menembaki Bangkang. Singkat cerita, dengan skill dan keahliannya Bangkang berhasil mengatasi semuanya hingga menyisakan satu pengawal terkuatnya. Lalu inilah yang terjadi. Dari keahlian saling menembak hingga duel pisau dan tangan kosong terjadi. Yang akhirnya pengawal itu pun lengah dan takluk oleh Bangkang hingga setelah menumbangkan Kim, Bangkang menuju kamar si hakim kotor yang baru selesai main asik-asik dengan daun muda. Si hakim yang ketakutan merayu menggunakan pengaruhnya dalam merubah suatu kasus. Bangkang ditawari jaminan kebebasan atas semua kekacauan yang ia lakukan. Bahkan, seandainya Bangkang melakukan kejahatan lain di masa mendatang pun, si hakim menjamin Bangkang akan aman. Namun Bangkang hanya tertawa. Lalu si hakim malah menyebut jika ibu Yonji, si hakim menyebutnya ibu Bajindul. Wanita itulah yang mengajak si hakim terlibat dalam bisnis kotor ini. Ialah yang pertama kali mendatangi si hakim, menawarkan daun muda hingga si hakim kecanduan. Dan akhirnya ikut terlibat di bisnis kotor ini hingga skala internasional. Si hakim juga menyebut ibu Bajindul ini lebih kejam darinya. Bangkang tahu sebenarnya dari detektif Lee jika Bajindul bukanlah ibu kandung Yonji. Makanya Bangkang tak kaget jika Bajindul tega pada Yonji. Namun Bangkang baru tahu jika Bajindul bagian dari bisnis kotor ini. Dan bahkan sampai sekarang masih mengirim daun muda sesuai selera si hakim kotor ini. Termasuk gadis tadi adalah kiriman ibu Bajindul. Setelah mengakui dan membongkar semuanya kepada Bangkang, si hakim nampak sumringah, mengira Bangkang setuju dengan rayuannya tadi. Bangkang pun berlalu sambil tertawa. Namun tiba-tiba ia balik badan dan Bangkang seharusnya menunggu saja istrinya pulang dari Pulau Jeju. Namun mengetahui ibu Bajindul berbahaya, Bangkang pun menyusul ke Pulau Jeju dan akan menuntaskan urusan dengan Bajindul
yang berani melibatkan Surti istrinya. Di Pulau Jeju, Surti dan Bajindul sedang menikmati hari terakhir liburannya. Bajindul terlihat berjalan menuju mobilnya. Namun tak berapa lama HP-nya berbunyi. Terlihat di layar nomor si Hakim Kotor menghubunginya. Bajindul mengangkatnya. Namun ternyata itu adalah Bangkang. 다른 어린애로다가 그 오빠 지금 없어. 와이프한테 접근한 이유가 뭘까? 여러 채 있다고 들었어. 그래서 네 딸을 이용한 거야. 새끼들 중에 연기 안 좋아하는 놈 있어? Namun ternyata itu adalah Bangkang yang sebelumnya sempat menyita HP si Hakim. Bangkang sedari tadi menyelinap di mobil Bajindul. Dan disinilah terkuak alasan Bajindul mengajak Surti liburan dan menitipkan Yonji ke Bangkang. Ternyata benar, Yonji memang dijadikan umpan. Bajindul ingin menjerat Bangkang dengan Yonji karena Bangkang ini kaya raya hingga nantinya Bajindul bisa memeras uangnya. Namun untungnya, Bangkang tak memakan umpan tersebut. Bangkang benar-benar menjaga Yonji. Seandainya Bangkang mata keranjang, pasti sekarang ia sudah diporoti habis-habisan oleh Bajindul. Sedang Yonji sendiri tak tahu jika dirinya dijadikan umpan. Mengetahui semua kejahatan Bajindul, Bangkang pun menuntaskannya dengan... Dan berakhirlah sudah petualangan si Hakim dan Bajindul melakoni bisnis kotor itu untuk selama-lamanya. 약속 지켰다.